Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1371 sampai bab 1375. Ini adalah sesuatu yang Kaisar Subarat pikirkan sepanjang hidupnya. Katup gerbang Sishu adalah yang terakhir di antara 4 katup gerbang. Tetapi jika seorang jenius seperti Ye Junlin bergabung, itu pasti akan berhasil. Jadi Kaisar Subarat ingin melakukan segala kemungkinan untuk memenangkan hati Ye Junlin. Selama dia ada di sini, 100 atau bahkan ratusan tahun ke depan akan menjadi era klan Sishu. Kaisar Subarat membungkuk di depan Ye Junlin, menunggu jawabannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain di klan Sishu. Kaisar Sishu sebenarnya bersikap rendah hati. Tuan, saya harus meminta Anda untuk bergabung dengan klan Sishu. Saya dapat menyetujui persyaratan apapun, klan Sishu sangat tulus. Di mata semua orang, kondisi yang diberikan oleh Kaisar Sishu sangat menggoda sehingga tidak ada yang akan menolak. Ye Junlin mengangkat kelopak matanya dan mencibir, tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin pergi. Selamat tinggal, Tuan Muda, syarat apapun bisa dinegosiasikan, saya dapat menyetujui apapun yang Anda inginkan. Kaisar Sishu menjadi cemas. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Ye Junlin dipenuhi dengan niat membunuh, seperti iblis. Semua orang di klan Sishu ketakutan. Jika Ye Junlin melakukan gerakan membunuh, tidak ada seorang pun yang akan lolos. Ye Junlin membuat takut semua orang. Kaisar Subarat juga berhenti berbicara. Semua orang hanya bisa melihat Ye Junlin pergi. Tenggorokan Kaisar Subarat tercekat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Ye Junlin pergi, tekanan yang dia berikan kepada semua orang menghilang. Semua orang terengah-engah. Kakek, kenapa kamu memintanya untuk bergabung dengan klan Sishu kita seperti ini? Saya akui dia kuat, tapi tidak sampai sejauh ini, kan? Tang Yanran tampak bingung. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Apakah 5 naga Daksya tahu? Kaisar Sishu bertanya. Semua orang terkesiap. Itulah legendanya. Itulah langit-langitnya. Itu adalah impian seumur hidup setiap orang. Namun 100 tahun telah berlalu, dan bahkan penerus 5 naga Daksya belum muncul. Mereka terlalu kuat, sangat sulit untuk mengimbangi mereka. Pemuda tadi seharusnya menjadi orang yang paling dekat dengan 5 naga besar Xia di era ini. Dia pasti akan mencapai level 5 naga besar Xia di masa depan. Kata Kaisar Subarat, apa? Semua orang tampak seperti menjadi gila. Aku belum pernah melihat seseorang seusia ini mencapai kondisi seperti itu. Dia pasti bisa menjadi penerus 5 naga Gritsia. Jika dia bergabung dengan klan Sishu, kita pasti akan menjadi yang pertama dari 4 klan di masa depan, Kaisar. Sishu menjelaskan, itu dia, ini sangat menakutkan. Tang Yanran dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Yanran akan memberimu tugas selanjutnya. Kamu harus mencari tahu semua informasi tentang dia. Aku tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Siapapun yang menang atas dia akan menjadi zamannya dalam 100 tahun ke depan. Kata Kaisar Su, dimengerti. Saya akan mencari tahu semuanya dan mencoba membiarkan dia bergabung dengan klan Sishu. Kata Tang Yanran. Kaisar Sishu melirik Tang Yanran dan berkata, akan lebih baik jika dia belum menikah. Yanran, menikahlah dengannya, masa depan tidak terbatas. Mendengar ini, Tang Yanran tersipu. Bagi orang yang telah berlatih pencak silat sejak kecil, biasanya mereka memuja dan mengagumi yang kuat. Ye Junlin sangat cocok dengan kebutuhannya. Oke, itu dia. Kaisar Sishu juga tersenyum. Dia sudah membayangkan Ye Junlin menjadi cucu iparnya di masa depan. Pada saat ini,
wanita tua itu membawa sekelompok besar orang dari keluarga Li ke tepi danau barat. "Saudaraku, kami di sini untuk menjemputmu," teriak wanita tua itu. Orang-orang di belakangnya bersemangat sekaligus gugup. Ini akan menjadi pendukung kemakmuran keluarga Li selama ratusan tahun. "Tidaklah berlebihan jika menyebut kami sebagai leluhur. Apakah kamu ingin berlutut?" Li Tianhao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka semua ingin tampil baik di depan Kaisar Subarat. "Kamu tidak perlu berlutut, semua orang harus berlutut," kata wanita tua itu. Plop, plop. Semua orang di keluarga Li berlutut satu demi satu. "Saudaraku, ini suamiku Li Tianhao. Ini adalah keturunan keluarga Li." Wanita tua itu memperkenalkan. Kaisar Subarat tidak memikirkan mereka sama sekali, dan hanya mengangguk datar. Adapun Tang Yanran dan lainnya, mereka tidak tertarik pada keluarga Li. Ketidakpedulian klan Sishu membuat keluarga Li panik. Mungkinkah pekerjaan resepsinya tidak dilakukan dengan baik? Bahkan wanita tua itu pun tercengang. Namun, dia segera menarik Li Ziran dan putrinya ke depan dan memperkenalkan, "Saudaraku, ini adalah cucuku Ziran dan putrinya Junjun. Bukankah kamu selalu ingin bertemu mereka?" Li Ziran dan Junjun juga menyapa dengan sopan. Namun, Kaisar Sishu mengabaikannya sama sekali. Dia berkata dengan heran, "Saudari, coba tebak apa yang terjadi padaku barusan." Apa yang terjadi padaku?" Wanita tua itu tertegun. "Saya bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya. Dia adalah pemuda terkuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya," seru Kaisar Sishu. "Apa? Seorang pemuda yang bisa begitu dipuji olehmu? Sungguh tak terbayangkan." Tang Yanran menambahkan, "Baru saja, 6 pelayan kakek dengan mudah dikalahkan. Jika dia benar-benar pembunuh, kita semua mungkin baru saja terbunuh. Dia akan mati." "Ya, saya dapat mengatakan ini. Dia bisa menjadi penerus 5 naga Gritsia. Prestasi masa depannya akan sebanding dengan 5 naga Gritsia." Kaisar Subarat masih tenggelam dalam keterkejutan dari sebelumnya. Apakah ada hal seperti itu? Wanita tua itu secara alami tahu tentang Daxia Wulong. 4 klan besar telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah menghasilkan penerus 5 naga besar Xia. Muncul, dia? Di mana dia? Wanita tua itu menelan ludahnya dengan susah payah. Kaisar Subarat menggelengkan kepalanya. Dia baru saja pergi. Hal yang paling mengejutkan adalah dia sebenarnya berasal dari dunia. Sungguh tak terbayangkan. Apa sebenarnya ada? Penerus 5 naga dari Xia hebat di dunia. Seorang pria muda dengan kekuatan seperti itu, tak satu pun dari 4 klan besar yang memilikinya. Wanita tua itu sangat terkejut hingga matanya hampir terbang. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hari pertama saya memasuki dunia akan memberi saya kejutan seperti itu. Ini terlalu menakutkan." Kaisar Sishu menarik napas. "Saya mengusulkan agar klan Sishu di masa depan diserahkan kepadanya. Tetapi dia menolak semua persyaratan. Jika dia bergabung dengan klan Sishu, kita pasti akan menjadi nomor 1 di masa depan." Wanita tua itu mengangguk dengan keras. "Itu pastinya kasus ini rencanaku. Setelah aku mengetahui identitasnya, aku akan menjodohkan Yanran dengannya dan membiarkan dia menjadi penerus klan Sishu. Aku akan memenangkannya dengan cara apapun." Kaisar Sishu berkata dengan penuh semangat. Wanita tua itu memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, apakah kamu baru saja bertemu dengannya di sini?" "Iya, ada apa? Mereka mungkin dari Jiangbei, atau tinggal di Jiangbei. Mungkin Anda akan tahu jika bertanya kepada mereka." Wanita tua itu memandang semua orang di keluarga Li. Kaisar Subarat menamparkan keningnya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa ada penyihir hebat di Jiangbei? Dia setinggi ini dan usianya mungkin tidak lebih dari 30. Kaisar Subarat Su dan yang lainnya mendeskripsikan penampilan Ye Junlin. "Lihat." Semua orang tercengang dan tanpa sadar berkata, "Mengapa dia terlihat seperti Ye Junlin?" Itu ayah, Junjun bertepuk tangan kecilnya.
Bahkan Li Ziran merasa apa yang digambarkan Kaisar Subarat mirip dengan Ye Junlin. "Kakek Tang, apakah orang ini berkursi roda?" Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Subarat menggelengkan kepalanya, "Tidak, dia tidak menggunakan kursi roda. Selain itu, mengapa karakter seperti itu perlu berada di kursi roda? Itu bukan dia." Li Ziran bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, Ye Junlin menggunakan kursi roda. Kedua, Ye Junlin jarang datang ke tempat seperti Danau Barat. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin datang ke sini khusus untuk mendengarkan berita yang dilaporkan oleh Raja Sitian untuk menghindari pengawal pribadi Fan Shengnan? Itu membuatku takut setengah mati. Saya benar-benar mengira itu adalah Ye Junlin. Li Tianhao dan yang lainnya terengah-engah. Jika itu benar-benar Ye Junlin, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kaisar Subarat adalah eksistensi seperti dewa. Hanya satu kalimat yang mendorong keluarga Li ke posisi keluarga pertama di Daxia. Tapi orang yang digambarkan oleh Kaisar Subarat adalah seseorang yang bahkan dia berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya. Sungguh tidak terbayangkan. Tetapi jika ada sosok luar biasa di Jiangbei, itu pasti mantan Ye Junlin. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang Kunlun. Kata Li Tianhao, "Saya belum pernah mendengar yang lain." "Tidak, saya pernah mendengar rumor sebelumnya. Tampaknya istana Zentian ada di Jiangbei. Mungkin orang yang Anda temui, Tuan Tang, berasal dari istana Zentian." "Tentu saja belum tentu. Istana Zentian ditekan oleh Chen Wudao, mungkin juga dari kekuatan tersembunyi lainnya," kata Li Songkui. Ekspresi Kaisar Sisu berubah. "Oke, tapi setidaknya kita memiliki arahan untuk penyelidikan." Setelah membicarakan masalah ini, mata Kaisar Sisu tertuju pada Li Ziran. "Apakah Anda Li Ziran?" "Iya, Kakek Tang," Li jawab Ziran. "Yah, lumayan." Kaisar Sisu mengangguk. "Suamimu adalah Ye Junlin, mantan dewa perang Kunlun." Kaisar Sisu terus bertanya. Ini juga alasan mengapa dia secara khusus ingin bertemu Li Ziran. "Itu benar. Sayang sekali dia sudah tidak ada lagi." Kaisar Sisu tersenyum. "Sungguh disayangkan. Kalau tidak kita akan menjadi aliansi yang kuat sekarang." "Saudaraku, pria itu keras kepala dan bodoh. Dia adalah sekarang duduk di kursi roda dan dia bahkan tidak melepaskanku. Di mataku, jika dia adalah dewa perang Kunlun, aku tidak akan pernah bisa berdiri di matanya," kata wanita tua itu dengan marah. "Itu tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa perang Kunlun? Bagaimana saya bisa menganggapnya serius?" Kaisar Subarat langsung marah. Bahkan dewa perang Kunlun saat ini hanyalah murid muda dari klan Beiliang. Itu hanya status tinggi. Dari segi kekuatan, Kaisar Subarat tidak menganggap serius dewa perang ini. Wanita tua itu menyebutkan periode bulan Maret lagi. "HMPH, saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menemui istri dan putrinya saat itu. Jika dia tidak memenuhi syarat, saya tidak akan pernah membiarkan dia melihat Anda," Kaisar Sisu berkata dengan marah. Ketika Kaisar Subarat mengatakan ini, semua orang di keluarga Li menjadi santai. Sekarang Ye Junlin sudah selesai sepenuhnya, bahkan Dewi Perang Wanita tidak bisa melindunginya. Kecuali dia tidak pernah ingin melihat istri dan putrinya selama sisa hidupnya. "Kalau begitu ayo kembali, saya akan tinggal di Jiangbei untuk jangka waktu berikutnya, sampai saya mengetahui segalanya tentang pria muda ini." Kaisar Shikatasu, "Itu suatu kehormatan besar, kuburan leluhur keluarga Li saya dipenuhi asap." Li Tianhao dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka hampir berlutut. Pria sebesar itu yang tinggal di keluarga Li adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. "Keluarga Li saya akan terbang. Ngomong-ngomong, Tuan Tang, akan ada jamuan makan yang diadakan oleh selebriti dari Jiangbei. Harap tunjukkan rasa hormat Anda." Kaisar Sisu mengangguk. "Ya, saya akan berpartisipasi." "Itu sangat bagus." Semua orang di keluarga Li sangat bersemangat. Bagaimanapun, menggunakan nama Kaisar Subarat dapat membawa manfaat tak terbatas bagi keluarga Li.
Semua orang di keluarga Li menyambut Tuan Tang ke Jiangbei dengan hormat tertinggi. Akhirnya, keluarga Li menyambut Kaisar Su Barat ke dalam keluarga Li. Upacara penyambutan menimbulkan sensasi di seluruh Jiangbei. Semua orang tahu bahwa Kaisar Su Barat tinggal di keluarga Li. Belakangan, keluarga Li mengatur agar keluarga Zhao mengunjungi Kaisar Su Barat. Saat ini, para junior sedang berkumpul di luar. Li Songkui bersama Zhang Song dan Zhao Junfei. Tuan Li, apakah kamu membenci Ye Junlin? Zhao Junfei tiba-tiba bertanya. Benci, keberadaannya membuatku sangat tidak bahagia. Li Songkui berpikir sejenak, tapi dia tidak memiliki kebencian yang mendalam. Ye Junlin lah yang membuatnya tidak bahagia. Zhao Junfei tersenyum sinis. Kali ini, kita bisa menyingkirkannya. Bagaimana menurutmu? Bukankah ada larangan pada klan Sishu? Ye Junlin tidak memenuhi syarat untuk bertemu Li Ziran dan Junjun untuk saat ini menjadi. Tapi kami sengaja Ye Junlin mengundangnya, bukankah melanggar perjanjian jika memintanya menghadiri jamuan selamat datang dan bertemu Li Ziran? Kata Zhao Junfei. Mata Li Songkui berbinar, di depan Kaisar Su Barat. Ye Junlin melanggar aturan ini. Dia memprovokasi keagungan Kaisar Su Barat. Kaisar Su Barat pasti akan menghadapinya dengan keras. Gah, ini hebat. Gerakan ini sungguh tinggi. Oke. Aku akan mengirim seseorang untuk mengatur agar Ye Junlin datang ke perjamuan malam ini. Li Mengyu di sebelahnya juga tertawa dan berkata, bagus sekali, kali ini Dewa Perang Wanita tidak punya alasan untuk melindunginya. Kamu Junlin pasti akan digulingkan, ya. Zhao Junfei dan Zhang Wentao saling memandang dan tersenyum. Ye Junlin pasti tidak akan lolos kali ini. Makan malam-malam ini benar-benar epik. Konon biayanya total 70 juta. Yang tidak disangka Ye Junlin adalah dia juga menerima surat undangan. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, oke, saya akan berpartisipasi. Hal ini membuat Li Songkui dan yang lainnya sangat gembira. Aku hanya khawatir Ye Junlin tidak datang untuk hadir. Anggota keluarga Li dan keluarga Zhao yang lain tidak tahu tentang masalah ini. Sebelum pergi makan malam, Li Songkui mendatangi Tang Yanran dan bertanya, Nona Tang, bagaimana jika Ye Junlin mengabaikan peraturan dan bersikeras datang menemui istri dan putrinya? Mata Tang Yanran memancarkan dua sinar dingin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakek sendiri. Siapapun yang berani melanggarnya berarti mencari kematian. Di klan Sishu, perkataan kakek seperti keputusan, dan harus menepati janjinya. Setelah mendengar ini, Li Songkui dan yang lainnya merasa lebih lega. Jauh lebih baik, jika Ye Junlin berani datang, dia akan mati. Zhang Wentao juga terkekeh dan berkata, ketika Ye Junlin meninggal, apakah semua organnya akan digunakan? Selain yang lainnya, ginjalnya sangat berguna, tubuhku menjadi lebih kuat, itu pasti. Jika saya tidak takut operasi, saya ingin mengganti ginjalnya. Li Songkui tertawa, Zhao Junfei dan Li Mengyu menunjukkan ekspresi sukses, nyaman, sangat nyaman. Makan malam diadakan di Tianhai Villa, yang terbesar di Jiangbei. Sejumlah besar uang dihabiskan untuk tata letak situs, dan hanya emas yang dibutuhkan untuk membuka jalan. Rasanya seperti menyambut seorang kaisar kuno. Kaisar Su Barat, Tang Yanran dan lainnya, dikelilingi oleh keluarga Li dan Zhao, datang ke Villa Tianhai. Selebriti dari semua lapisan masyarakat di Jiangbei sangat bersemangat. Berdirilah dalam dua baris dan bersorak bersama. Segera setelah itu, Ye Junlin dan Bei Tianwang juga datang ke lapangan. Ye Junlin ingin tahu apa maksud orang yang mengirim undangan itu. Selain itu, dia datang menemui Ziran dan Junjun. Awalnya, akan sangat merepotkan bagi Ye Junlin untuk memasuki Tianhai Villa, meskipun ada undangan. Tapi Li Songkui membuat pengaturan khusus, jadi Ye Junlin memasuki Villa Tianhai dengan mudah. Ye Junlin ada di sini, bagus sekali, keinginan kami menjadi kenyataan. Li Songkui dan yang lainnya tersenyum penuh semangat saat mendengar berita kedatangan Ye Junlin.
Ye Junlin juga tahu siapa yang mengirim undangan tersebut. Dia segera memahami maksud Li Songkui. Saya ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Haha, dia hanya tersenyum menghina. Ingin menyingkirkan diri Anda dengan bantuan Kaisar Subarat. Apakah Anda berani meminjamkan 10 keberanian padanya? Betapa bodohnya, di sini, orang-orang kuat di Subarat disembah oleh ribuan orang. Mereka menikmati perasaan menjadi sorotan. Saya bahkan menyesalinya di dalam hati. Mengapa saya tidak bergabung dengan dunia ini lebih awal? Nikmati segala sesuatu di dunia yang penuh warna ini. Selain itu, status keluarga Li juga meroket. Keluarga atau individu mana yang dijunjung oleh keluarga Li di masa lalu yang sekarang tidak menghormati mereka? Keluarga Li berdiri sepenuhnya. Kaisar Sishu, Tang Yanran dan lainnya sangat puas dengan makan malam selamat datang. Tetapi Kaisar Sishu tersenyum dan berkata, senang sekali melihat ada pria muda di perjamuan ini. Tang Yanran mengerucutkan bibirnya, kakek, bagaimana bisa ahli seperti itu muncul di perjamuan, dan diam. Kaisar Sishu menyentuh janggutnya, memang Anda tidak dapat melihatnya di sini. Li Tianhao segera menunjukkan perhatiannya, saudaraku, selebritas dari Jiangbei berkumpul malam ini, mereka harus mengetahui semua hal besar dan kecil di Jiangbei. Anda bisa bertanya pada mereka. Iya. Oke, Kaisar Sishu mengangguk. Belakangan, Tang Yanran diutus oleh Kaisar Subarat untuk berkomunikasi dengan kaum muda. Bagaimanapun, klan Sishu harus mengakar di dunia sekuler. Ada manfaatnya bertemu orang-orang dari dunia ini. Tang Yanran seperti seorang putri kerajaan, dikelilingi oleh semua orang, dan semua orang penuh perhatian. Banyak anak dari keluarga kaya yang tertarik menekuninya. Tapi Tang Yanran tidak tertarik pada mereka, belum lagi mereka. Bahkan para jenius dari 4 keluarga besar, dia juga tidak tertarik. Sekarang hanya ada orang itu di hatinya. Dia melihat sekeliling dengan penuh perhatian. Meski mustahil, tanpa sadar aku tetap berharap dia akan muncul. Nona Tang, apa yang kamu lihat? Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak peduli dengan urusan Anda, Tang Yanran berkata dengan tidak sabar. Tiba-tiba, mata Tang Yanran berbinar-binar, karena dia melihat siluet lewat. Menyukai, sangat mirip, da. Tang Yanran segera bergegas keluar. Dia melihat Ye Junlin. Dia yakin dalam hatinya bahwa inilah orangnya, bukan hanya seperti. Itu dia, ngomong-ngomong, beritahu kakek bahwa aku melihat pria muda yang kutemui di Danau Barat. Teriak Tang Yanran sambil pergi. Anggota keluarga Subarat lainnya segera melaporkan berita tersebut kepada Kaisar Subarat. Apa, pria muda itu benar-benar ada di sini? Saya tidak boleh melewatkannya kali ini. Kaisar Sishu tiba-tiba berdiri. Bawa aku untuk menemukannya secepatnya. Semuanya, cari aku. Kita harus menemukan pria kecil itu. Teriak Kaisar Sishu. Dalam sekejap, semua orang mengikuti Ratu Sishu dan mencari di seluruh villa Tianhai. Semua orang tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa membuat Kaisar Subarat begitu bersemangat. Jangan ragu berkenan menemukannya sendiri. Selanjutnya makan malam tidak diadakan. Villa Tianhai penuh dengan orang. Semua orang mencari. Tuan kecil bersambung.